Assalamualaikum, selamat pagi buat kita semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat kan? Iya, Pak. Iya. Tidak ada yang sakit kan hari ini anak-anak? Nggak ada, Pak. Ya. Jadi coba diperhatikan dulu. Apakah udah hadir semua? Hadir, Pak. Sudah hadir ya? Ya, bagus. Semoga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik dan maksimal ya anak-anak. Iya, Pak. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa kita? Saya, Pak. Ayo, Novi. Mari kita bersatu di dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Bapa, ya Tuhan kami, dan panjang umur. Begitu juga kami, ya Bapa, berikanlah kami kepintaran, Bapa. Berikanlah guru kami kesabaran untuk mengajari kami, Bapa. Ya Bapa, kami ingin mengisi yang punya banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami. Amin. Jadi kedepannya anak-anak harus tampil berani semua. Ya. Bapak. Iya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tepuk semangat dulu biar semangat ya. Tepuk Ya, Pak. semangat. 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 Iya, sudah semangat kan untuk memulai pembelajaran hari ini kan? Sudah, Pak. Sudah. Jadi Bapak ada pertanyaan. Anak-anak Bapak pernah menjemur kain atau menjemur jagung? Pernah, Pak. Pernah? Pernah, Pak. Kalau pada posisi cuaca yang lagi mendung, apakah jemuran kita ini akan cepat kering? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak, Pak. Iya. Nanti kita pelajari untuk hari ini. Kita masuk ke tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, sumber energi. Pembelajaran 1, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita pelajari di sini. Kenapa kira-kira ya? Kenapa kalau pas lagi cuaca mendung, kita menjemur itu lama keringnya? Nah, jadi nanti kita pelajari di sini. Jadi, anak-anak, setelah pembelajaran ini nanti Bapak berharap anak-anak Bapak mampu menjelaskan manfaat energi matahari. Selanjutnya, anak-anak Bapak mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan energi matahari. Selanjutnya, anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Selanjutnya, mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bernyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Yang semangat bernyanyi ya anak-anak? Ya, Pak. Ya, dengarkan aba-aba dari Bapak. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, biar makin semangat, kita buat lagi tepuk semangatnya ya. Nah, kita hari ini belajar harus dengan semangat, biar pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa kita serap dan mengerti, ya. Tepuk semangat. Iya, baiklah. Nah, di sini Bapak akan tampilkan untuk video pembelajarannya. Silahkan diamati dan dituliskan mana yang penting-penting. Terdengar anak-anak? Selamat datang di pembelajaran tema 2. Tema 2, sumber energi. Pembelajaran Ya, yang dilihat energi matahari dalam dan dituliskan kehidupan mana yang sehari-hari. penting-penting. Bersama saya, Fahrizal Maha. Manfaat yang pertama adalah menghasilkan energi listrik. Energi matahari membantu menyehatkan tulang. Sinar matahari yang menyentuh kulit kita akan menyebabkan pembentukan vitamin D yang menyebabkan tulang kita padat dan rapat.
Ikuti pembelajaran kita hari ini. Ya, kita udah melihat video pembelajarannya kan anak-anak? Ya, Pak. Sudah melihat kan? Sudah, Pak. Dari video pembelajaran yang Bapak tampilkan tadi, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kembali, mungkin anak-anak Bapak karena hanya sepintas untuk melihat videonya, masih kurang mengerti dalam energi matahari tadi. Jadi anak-anak, energi matahari ini adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, jadi anak-anak, energi matahari ini sangat banyak kegunaannya untuk kita. Dan apabila kita manfaatkan juga tidak akan habis. Nah, jadi anak-anak, untuk selanjutnya Bapak akan kirim LKPD-nya dari WA Group. Silahkan dilihat, dikerjakan, dan apabila sudah selesai nanti dikirim kembali dari grup WA ya. Apabila ada yang kurang jelas ataupun kurang mengerti dalam pekerjaannya, silahkan ditanyakan kepada Bapak ya. Ya, Pak. Ya, Bapak kasih waktunya 5 menit. Sudah selesai. Sudah, Pak. Jadi hasil pekerjaannya itu nanti difotokan dan dikirimkan kembali ke WA Group ya. Ya, Pak. Ya, tapi sebelum dikirimkan, siapa anak-anak Bapak yang bersedia untuk membacakan hasil pengerjaannya? Saya, Pak. Ya, ayo dibacakan dulu. Saat matahari dalam kehidupan sehari-hari adalah panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Iya, terima kasih Nopi. Ayo berikan tepuk tangan buat Nopi. Iya. Baiklah anak-anak. Bapak sudah lihat hasil yang dikirimkan di grup WA. Pengerjaannya sudah bagus. Dan kedepannya juga Bapak berharap semakin bagus lagi dalam pengerjaan setiap ada tugas-tugas kita ya, Nak. Ya, Pak. Ya, baiklah. Sekarang diperhatikan kembali untuk slide PowerPoint-nya. Sekarang kita masuk ke sumber daya alam. Lihat semua kan? Lihat, Pak. Ya, sumber daya alam biasa disingkat dengan SDA. Ya. Ya, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak. Tidak, Pak. Sudah mengerti? Tadi sumber daya alam hayati sudah mengerti kan? Ya, Pak. Berasal dari mana anak-anak? Tumbuhan. Tumbuhan. Nah, jadi sumber daya alam itu ada untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan kita, kita juga bisa mengolah sumber daya alam ini melalui proses-proses sehingga bisa menghasilkan produk sesuatu yang bisa menambah untuk penghasilan kita. Sekarang kita lanjutkan. Lihat kembali WA grupnya. Wah, Bapak sudah mengirimkan LKPD yang kedua di situ. Nanti setelah selesai dikerjakan, nanti secara bergantian membaca jawabannya dan bisa juga kawan-kawannya memberikan tanggapan ataupun masukan. 1. Identifikasi sumber daya alam dan manfaatnya kehidupan sehari-hari itu untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ya, ayo dibacakan ayo. Identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Jadi pada pengerjaan LKPD yang kedua ini, Bapak minta di situ tentang identifikasi sumber daya alam dan laporan tentang hasil identifikasi. Dan pada pengerjaan LKPD-nya sudah mulai bagus, tapi kedepannya lebih diperhatikan lagi dalam tata cara penulisannya. Ya. Tadi energi matahari itu kita manfaatkan di sini untuk apa? Padi. Ya, menjemur padi terus.
Iya. Kesemuanya itu menggunakan bantuan energi matahari. Nah, terus selanjutnya kita juga sudah belajar tentang sumber daya alam. Di mana sumber daya alam ini untuk apa tadi? Memenuhi kebutuhan pangan. Iya, memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan pangan. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 2. Apa tadi, Nak? Sumber daya alam hayati dan non hayati. Daya alam hayati itu berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tumbuhan. Yang kedua, hewan. Terus manusia ya. Terus selanjutnya sumber daya alam apa tadi? Non hayati. Non hayati. Ini kita dapatkan dari mana? Energi. Iya, dari makhluk yang tidak hidup. Berbeda dengan sumber daya alam hayati. Kalau itu kita dapatkan dari makhluk hidup ya. Ya, Pak. Nah, jadi sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Sudah mengerti tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Iya, Bapak mau bertanya dulu ya. Dijawab ya, Nak? Ya, Pak. Jadi tadi fungsi energi matahari itu untuk apa? Terus? Jagung. Terus? Jagung. Jemur padi. Iya. Matahari mengurangi permukaan bumi. Iya. Nah, jadi anak-anak itulah fungsi dari energi matahari yang kita gunakan di sini ya. Terus ada juga kita lihat ini di sepanjang jalan kita lampu jalan yang menggunakan sumber energi matahari juga, ya kan? Ya, Pak. Nah, jadi banyak manfaat energi matahari ini. Contohnya untuk menerangi dunia. Itu makanya kita bisa melihat di sekeliling kita. Itu berdasarkan bantuan sinar matahari, yaitu berbentuk cahaya, ya kan? Ya, Pak. Nah, jadi sumber daya alam juga seperti itu. Contohnya yang kita tanam padi, seterusnya kita proses sehingga bisa menjadi nasi. Terus kayu tadi untuk apa? Menjadi kertas. Diolah menjadi kertas. Selanjutnya kacang kedelai untuk apa? Untuk menjadi tempe. Iya, dari sumber daya alam. Itu kita olah untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, Pak. Ya kan? Nah, jadi anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tugasnya di rumah, silahkan dibuka sumber energi alternatif. Apa-apa saja sumber energi alternatif itu dibuka di buku siswa dan ditanya kepada orang tuanya mana yang kurang dimengerti. Nah, selanjutnya nanti untuk pembelajaran minggu depan kita akan masuk ke sumber energi alternatif. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa anak-anak? Aku, Pak. Ya, ayo. Mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih, lindungilah kami dimanapun kami berada, dan semoga guru kami diberi kesehatan, panjang umur dan sehat selalu. Dan begitu juga kami, ya Allah. Amin. Amin. Jadi terima kasih kepada anak-anak Bapak semua. Tetap semangat, tetap jaga jarak, jangan bermain-main di lapangan. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita mengerti dan bisa kita pahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.